Perjalanan itu dimulai ketika langit telah mengering dari hujan terakhir, meninggalkan jejak basah yang perlahan menguap di antara celah tanah. Di balik jendela bus tua, seorang perempuan duduk diam. Wajahnya menghadap keluar, namun matanya tidak benar-benar melihat apapun. Seolah pemandangan yang dilewatinya hanyalah tirai yang sedang ditarik perlahan untuk membuka bab lama yang tertutup rapat selama 10 tahun. Namanya Nurul, 30 tahun usianya sekarang. Waktu terasa telah tinggal terlalu lama dalam dirinya. Bukan waktu dari jam atau kalender, tapi waktu dari penyesalan, kehilangan, dan semua hal yang seharusnya selesai, tapi benar-benar selesai. Nurul turun dengan langkah yang tak terburu-buru namun pasti. Di hadapannya, jalan tanah membentang menuju barisan pohon randu yang seolah berdiri sebagai gerbang menuju masa lalu. Di balik pohon-pohon itu, berdiri sebuah rumah tua, kesepian, dan terlupakan. Rumah di ujung senja. Begitulah dulu ibunya menyebutnya, karena rumah itu menghadap ke barat dan setiap sore, cahaya jingga terakhir selalu menyelinap masuk lewat jendela dan memenuhi ruang dengan warna yang hangat. Tempat yang dulunya hangat, kini tampak seperti bingkai kosong yang kehilangan lukisannya. Nurul duduk di halaman. Rumput telah tumbuh tinggi, dan dinding kayu rumah itu mulai lapuk di beberapa sudut. Pintu depan menggantung sedikit miring, seperti bibir seseorang yang kelelahan menahan cerita. Ia tak segera masuk. Matanya menelusuri jendela demi jendela, dinding demi dinding, seolah meminta izin pada segala yang dulu ia tinggalkan. 10 tahun lalu, ia pergi dari rumah ini tanpa menoleh, membawa luka yang tak ia sembuhkan dan meninggalkan luka lain yang tak ia minta maafkan. Ia berpikir waktu akan menghapus semuanya, tapi kenyataannya waktu hanya menyimpan, membiarkan luka-luka itu membantu dalam bentuk kenangan. Ketika kakinya melangkah melewati ambang pintu, rumah itu seperti menarik nafas panjang. Lantai kayu yang dulu dipel setiap pagi, kini berderit lemah di bawah berat tubuhnya. Debu menyelimuti hampir semua permukaan. Namun ada sesuatu dari debu itu yang terasa seperti pelukan tua dingin, namun tidak asing. Ia melangkah ke ruang tamu. Meja bundar di tengah ruangan masih ada, meski salah satu kakinya tampak rapuh. Di atasnya terdapat vas bunga dari kaca bening retak di satu sisi, tapi masih berdiri. Tirai renda tergantung lesu di jendela, digerakkan angin sore yang mulai masuk perlahan. Ia menyentuh sandaran kursi yang dulu sering dipakai ayahnya duduk membaca koran. Di sisi lain, ada kursi kecil tempat ibunya biasa menyulam. Duduk dalam diam sambil sesekali melirik Nurul kecil yang menggambar di lantai dengan pensil warna. Nurul berkeliling, mengamati rumah seperti seseorang yang baru melihat lukisan lama yang pernah ia lukis sendiri. Di dinding masih ada foto keluarga yang dipajang di bingkai kayu. Foto itu diambil tepat seminggu sebelum semuanya berubah. Sebelum ayahnya jatuh sakit, sebelum pertengkaran, dan sebelum kepergian. Ia melangkah menuju dapur. Bau kayu, basah, dan tanah dari halaman belakang meresap melalui celah-celah dinding. Di sana masih ada kompor tua, panci-panci aluminium yang berkarat di sudut, dan toples-toples kosong berdebu. Di atas meja dapur,
Ada telenan kayu yang bekas sayatan seperti garis-garis waktu. Ia membuka jendela dapur. Di luar, pohon mangga masih berdiri, meskipun tak lagi berbuah. Dahulu, dari dapur inilah ibunya biasa memanggilnya untuk mengambil buah yang jatuh. Kini tidak ada panggilan. Hanya bisikan angin dan suara burung yang mulai kembali pulang ke sarang. Nurul naik ke lantai 2. Anak tangga berderit satu persatu, seperti nada lagu lama yang ia hafal, tapi tidak lagi bisa ia nyanyikan. Di ujung lorong, ada kamar miliknya. Masih dengan pintu putih yang catnya masih mengelupas. Ia membukanya pelan. Kamar itu gelap, tapi tidak menyeramkan. Ada aroma lama yang menyeruak, campuran kertas tua, kain, dan waktu. Tempat tidurnya masih di sana. Spraynya sudah berubah warna, tapi bentuknya masih tetap. Meja kecil di samping ranjang masih memegang buku harian yang ia tinggalkan. Ia membukanya perlahan, membaca tulisan tangan remaja yang penuh kemarahan, cinta, dan keinginan untuk bebas. Air matanya menetes tanpa suara. Ia membaca halaman demi halaman. Tertulis di sana janji untuk tidak kembali. Tapi hari ini dia pulang. Matahari mulai turun. Cahaya jingga masuk perlahan melalui jendela, mengisi kamar dengan cahaya yang seperti dulu. Ia berdiri di tengah ruangan, dan untuk sesaat, ia merasa tidak sendiri. Ia merasa ibunya masih duduk di bawah, menunggu teh sore siap disajikan. Ia merasa ayahnya masih membaca di ruang tamu. Ia merasa dirinya yang kecil masih menggambar rumah dan matahari dengan krayon merah di lantai. Ia duduk di tepi ranjang, membuka tas kanvasnya. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil. Ia membukanya. Di dalamnya ada cincin emas milik ibunya, syal rajut yang belum selesai, dan selembar surat yang tak pernah ia kirim. Surat yang ia tulis bertahun-tahun lalu saat hujan turun di teras kota orang. Saat ia sangat ingin pulang, tapi terlalu malu untuk kembali dengan luka yang tak bisa dijelaskan. Ia membacanya pelan, lalu meletakkannya di atas meja kecil di kamar. Di bawah surat itu, ia menaruh foto keluarganya, foto yang ia simpan selama 10 tahun di dompet lusuh. Ia memandangnya lama. Wajah-wajah itu telah tiada, tapi tidak hilang. Malam pun turun perlahan, menyelimuti rumah itu dalam keheningan yang mendalam. Nurul turun ke ruang tamu. Ia menyalakan lilin, satu-satunya penerangan yang ia bawa. Lilin itu memantulkan cahaya pada foto-foto tua, pada kursi-kursi kosong, dan pada bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang dewasa, ia merasa tenang. Tidak bahagia, tidak sedih, tapi hanya tenang. Seperti air yang akhirnya menemukan cekungan untuk diam. Di luar, angin membawa suara dedaunan. Langit malam menurunkan bintang-bintangnya perlahan. Rumah itu yang lama terabaikan, kini kembali berpenghuni, meski hanya oleh satu tubuh yang letih, dan jiwa yang akhirnya berhenti berlari. Dan malam itu, rumah di ujung senja menutup hari dengan diam yang sempurna. Hari ke hari, Nurul tidak lagi menghitung waktu. Kalender tua di dapur masih menampilkan bulan yang sama seperti saat ia tiba. Ia tak menggantinya.
Bukan karena lupa, tapi karena tak ada kebutuhan untuk tahu tanggal. Waktu tidak lagi berjalan dalam hitungan angka, melainkan dalam ukuran cahaya. Seberapa terang pagi datang, seberapa lembut senja menetap, seberapa tenang malam memeluk rumah itu. Ia mulai berbicara dengan hal-hal yang tak menjawab, dengan tanah yang ia cangkul, dengan kayu tua yang berderi tiap kali ia lewat, dengan bayangan dirinya sendiri yang bergerak bersama cahaya. Ia tak membutuhkan suara-suara manusia. Rumah itu sudah cukup damai dengan semua yang ditinggalkan oleh waktu. Jejak, bau, sisa, dan gema yang masih tertinggal di dalam dinding-dinding kayu. Suatu sore yang berangin, Nurul membersihkan loteng rumah. Tangga sempit dan curam itu masih kokoh. Meski seluruh tubuhnya harus menyesuaikan diri dengan sempitnya ruang, loteng itu gelap, tapi tidak menyeramkan. Di sanalah ia menemukan suatu hal yang membuatnya terdiam lama. Sebuah kotak kayu kecil dengan kunci yang sudah berkarat. Butuh waktu lama untuk membukanya. Ketika tutupnya terbuka, ia melihat lembar-lembar kertas usang, surat-surat, semua tulisan tangan ibunya ditunjukkan kepada dirinya. Nurul membaca dengan pelan. Tulisan ibunya masih terbaca. Meski beberapa huruf mulai kabur, tak satu pun surat itu pernah dikirim. Surat-surat itu hanyalah curahan hati seorang ibu yang tak tahu bagaimana cara menjangkau anak perempuannya. Ia membaca surat satu persatu, dan meski tak ada air mata yang mengalir, tapi dadanya terasa sesak. Dengan perlahan seperti dinding yang mulai retak. Saat senja, ia duduk di beranda. Ia duduk di tangga depan, menghadap ladang. Surat-surat itu diletakkan di pangkuannya. Matahari yang tenggelam di cakrawala seperti memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, Nurul merasa rumah ini tidak hanya tempat menyimpan kenangan, tapi juga tempat di mana ia mulai memaafkan bukan hanya orang lain, tapi dirinya sendiri. Beberapa hari selanjutnya, ia mulai menulis, bukan untuk siapapun, hanya untuk dirinya sendiri. Ia menulis di balik lembar-lembar surat ibunya, mengisi bagian kosongnya dengan kalimat baru. Cerita hari ini, pikiran yang terlintas, mimpi yang samar. Ia tak peduli apakah tulisannya itu indah, ia hanya ingin mengisi ruang yang selama ini hampa. Ruang yang dulu ia isi dengan kepergian, kini ia isi dengan keberadaan. Musim mulai berganti, udara menjadi lebih sejuk, awan menggantung lebih rendah, dan langit tampak lebih pucat. Tapi rumah itu tetap hangat. Setiap malam, ia menyalakan api kecil di tungku. Bau kayu terbakar memenuhi ruang tamu, menyatu dengan aroma teh dan debu lama. Kucing liar yang dulu hanya lewat, kini sedang tidur di teras. Seekor burung membuat sarang di bawah atap dapur. Dan Nurul menerima semua itu sebagai tanda bahwa rumah ini tidak hanya menyembuhkan dirinya, tapi juga kembali menjadi bagian dari dunia. Ia mulai menanam bibit baru di ladang. Kali ini bukan bunga, tapi pohon kecil. Ia tidak akan sempat melihat pohon itu tumbuh besar, tapi itu tidak penting. Menanam adalah bentuk percayanya bahwa sesuatu akan hidup setelah dirinya pergi. Dan percaya adalah bentuk paling dalam dari pulang. Pada suatu malam yang sangat hening, di mana hanya angin yang terdengar memutar di luar jendela, Nurul menulis
Satu kalimat di kertas kosong. Aku tidak lagi mencari tempat lain. Rumah ini cukup. Lalu ia meniup lilin, merebahkan tubuh, dan tidur nyenyak. Seolah dunia telah berdamai dengannya sepenuhnya. Musim berganti perlahan. Warna langit lebih pucat. Angin datang dengan dingin yang tenang. Di ladang, pohon kecil yang Nurul tanam mulai menampakkan tunas mungilnya. Ia menatapnya setiap pagi, menyentuh daunnya yang lembut, dan tersenyum dalam diam. Ia tahu, ia tidak akan melihat pohon itu besar, dan baginya itu tidak perlu. Tunas itu cukup untuk menandakan bahwa hidup pernah dimulai kembali di sana. Di dalam rumah, segala sesuatu telah berubah, bukan karena benda-benda baru, melainkan karena napas dan langkahnya telah menetap. Debu tak lagi menguasai rak buku, tirai telah diganti, lemari tak lagi kosong. Tapi, lebih dari semua itu, rumah ini telah mencatat jejak Nurul bukan hanya sebagai kenangan, melainkan sebagai kehadiran. Namun, suatu pagi yang biasa dengan langit keabu-abuan dan embun tipis menempel di kaca jendela, Nurul bangun dengan perasaan lain. Ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya. Bukan resah, bukan juga rindu, tapi semacam gerakan sunyi yang mendorongnya pelan-pelan. Seperti air pasang yang datang tanpa gemuruh. Ia tahu waktunya telah tiba. Ia duduk di ruang tengah, memegang cangkir teh yang tak lagi hangat. Matanya memandangi seluruh ruang, satu demi satu, tanpa terburu-buru. Tak ada yang ingin ia bawa, tak ada yang ingin ia tinggalkan. Semuanya telah diberikan kepada rumah ini. Cerita, luka, tawa, dan diam. Ia tidak langsung berkemas. Ia membereskan semuanya perlahan. Bukan karena berat, tapi karena ia menghormati setiap sudut rumah itu. Ia menutup jendela, menyapu lantai sekali lagi, melipat selimut dengan tangan yang pelan. Di meja, ia tinggalkan surat kecil yang tidak ditujukan kepada siapapun. Hanya berisi satu kalimat. Terima kasih telah menerima aku saat aku sendiri tidak tahu siapa diriku. Pagi itu, ia melangkah keluar rumah tanpa menangis. Ia menatap ladang, menyapa tunas kecilnya dengan pandangan terakhir. Ia menyentuh daun pintu, lalu menutupnya dengan lembut. Rumah itu tetap berdiri dalam diam. Tapi dalam diam yang kini terasa lega. Seperti dada seseorang yang akhirnya bisa bernapas panjang. Perjalanan menuju kota tidak membuatnya gelisah. Jalanan yang berliku ia tempuh dengan langkah menetap. Dedaunan yang berguguran tak lagi seperti waktu yang hilang, tapi seperti penanda bahwa setiap akhir membawa awal yang baru. Kerikil di jalan, angin yang menerpa wajah, bau tanah yang perlahan menghilang digantikan oleh bau aspal kota. Semuanya seperti musik latar belakang yang mengiringnya kembali, bukan ke masa lalu, tapi ke kemungkinan masa depan. Kota menyambutnya dengan kebisingan yang dulu ia tinggalkan. Tapi kali ini Nurul tidak melarikan diri. Ia berjalan di trotoar dengan kepala tegak, matanya menatap jauh ke depan. Ia tak lagi merasa asing, keramaian yang tak lagi menakutkan. Ia tahu siapa dirinya sekarang. Ia tahu di mana ia pernah sembuh, dan karena itu ia tahu kemana ia akan melangkah. Ia menyewa kamar kecil di lantai 2 bangunan tua. Jendelanya menghadap jalan raya. Di malam hari, lampu-lampu kendaraan memantul di kaca.
seperti bintang yang bergerak cepat. Di kamar itu, ia menata buku-bukunya, meletakkan selimut tipis peninggalan ibunya di atas tempat tidur, dan menyalakan lilin kecil seperti yang biasa ia nyalakan di rumah senja. Di dinding kamar itu, ia tempelkan foto rumah tua yang ia ambil sebelum pergi, bukan untuk merindukannya, tapi untuk mengingat bahwa di ujung waktu yang pernah gelap, ada tempat di mana ia belajar mencintai hidup kembali. Hari-harinya kini dipenuhi sunyi, suara klakson, langkah cepat, tawa orang di jalan, denting gelas di warung kopi. Tapi dalam dirinya, tetap ada senyap yang ia bawa dari rumah itu. Senyap yang kosong, melainkan penuh. Ia menulis, bekerja, berbicara, tertawa, dan hidup seperti manusia lainnya. Tapi di dalam, ia tahu, ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan di suatu sore yang sibuk, saat langit kota berubah orange karena lampu jalan, Nurul berhenti di pinggir jalan, memandang ke langit. Di antara gedung-gedung tinggi, ia menangkap warna langit yang sama seperti yang pernah ia lihat dari beranda rumah di ujung senja. Ia tersenyum, karena meskipun kini ia hidup di tengah hiruk-pikuk dunia, ia tahu bagian dirinya akan selalu tinggal di sana. Bersama pohon kecil yang tumbuh, bersama senja yang tak pernah benar-benar padam, dan bersama rumah yang menunggu, bukan dengan harap, tetapi dengan tenang. Waktu telah berjalan jauh sejak Nurul menutup pintu rumah itu dan kembali ke kota. Musim berganti, rambutnya bertambah panjang, wajahnya mulai menampakkan garis-garis lembut usia. Tapi di balik semua perubahan itu, ada sesuatu dalam dirinya yang tetap, cara ia melihat dunia dengan tenang, dengan ruang. Di antara kesibukan kota, Nurul menyisihkan waktu untuk duduk di balkon kecil kamarnya setiap sore. Bukan untuk melamun, bukan untuk mengingat, tapi untuk sekedar hadir. Ia tak lagi mendengar apapun, tak juga bersembunyi dari masa lalu. Ia hanya ada, dan itu akhirnya cukup. Pada suatu sore yang tenang, senja menumpahkan warna emas di seluruh langit kota. Cahaya menyusup masuk melalui jendela, menyentuh dinding, menyelimuti benda-benda biasa dengan kilau yang tak biasa. Nurul duduk diam. Tangannya menggenggam secangkir teh yang kini menjadi kebiasaan yang ia bawa dari rumah itu. Matanya menghadap ke arah barat, ke arah langit yang jauh, tempat senja selalu tenggelam perlahan. Bukan lagi senja yang menandai kesedihan, bukan pula perpisahan. Sekarang senja baginya adalah perayaan kecil. Tanda bahwa ia telah berhasil melewati hari itu. Dan setiap kali senja datang, ia tahu, meskipun rumah itu tak lagi ia pijak, tapi senjanya tetap bersamanya. Di dalam dirinya, rumah itu tetap hidup. Kayu tuanya, suara angin yang lewat dari jendela, tunas pohon kecil yang tumbuh perlahan, dan ruang-ruang sunyi yang pernah menyembuhkannya. Semuanya masih ada. Ia tidak membawa rumah itu ke kota. Rumah itu tinggal di tempatnya. Tapi hati Nurul kini adalah rumah itu sendiri. Dan ketika matahari benar-benar tenggelam di ujung gedung-gedung tinggi, langit perlahan berubah menjadi ungu pekat. Nurul menutup matanya sejenak. Di balik kelopak itu, ia kembali duduk di beranda tua, memandang ladang, mendengar jangkrik, dan merasa damai. Karena pada akhirnya, bukan tempat yang menyembuhkan manusia, tapi keberanian untuk diam dan keikhlasan untuk kembali kepada diri sendiri. Perjalanan itu dimulai ketika langit telah mengering dari hujan terakhir.
meninggalkan jejak basah yang perlahan menguap di antara celah tanah. Di balik jendela bus tua, seorang perempuan duduk diam. Wajahnya menghadap keluar, namun matanya tidak benar-benar melihat apapun. Seolah pemandangan yang dilewatinya hanyalah tirai yang sedang ditarik perlahan untuk membuka bab lama yang tertutup rapat selama 10 tahun. Namanya Nurul. 30 tahun usianya sekarang. Waktu terasa telah tinggal terlalu lama dalam dirinya. Bukan waktu dari jam atau kalender, tapi waktu dari penyesalan, kehilangan, dan semua hal yang seharusnya selesai, tapi tidak benar-benar selesai. Nurul turun dengan langkah yang tak terburu-buru namun pasti. Di hadapannya, jalan tanah membentang menuju barisan pohon randu yang seolah berdiri sebagai gerbang menuju masa lalu. Di balik pohon-pohon itu, berdiri sebuah rumah tua, kesepian, dan terlupakan. Rumah di ujung senja. Begitulah dulu ibunya menyebutnya. Karena rumah itu menghadap ke barat dan setiap sore, cahaya jingga terakhir selalu menyelinap masuk lewat jendela dan memenuhi ruang dengan warna yang hangat. Tempat yang dulunya hangat, kini tampak seperti bingkai kosong yang kehilangan lukisannya. Nurul duduk di halaman. Rumput telah tumbuh tinggi, dan dinding kayu rumah itu mulai lapuk di beberapa sudut. Pintu depan menggantung sedikit miring, seperti bibir seseorang yang kelelahan menahan cerita. Ia tak segera masuk. Matanya menelusuri jendela demi jendela, dinding demi dinding, seolah meminta izin pada segala yang dulu ia tinggalkan. 10 tahun lalu, ia pergi dari rumah ini tanpa menoleh, membawa luka yang tak ia sembuhkan dan meninggalkan luka lain yang tak ia minta maafkan. Ia berpikir waktu akan menghapus semuanya, tapi kenyataannya waktu hanya menyimpan, membiarkan luka-luka itu membantu dalam bentuk kenangan. Ketika kakinya melangkah melewati ambang pintu, rumah itu seperti menarik nafas panjang. Lantai kayu yang dulu dipel setiap pagi, kini berderit lemah di bawah berat tubuhnya. Debu menyelimuti hampir semua permukaan. Namun ada sesuatu dari debu itu yang terasa seperti pelukan tua dingin, namun tidak asing. Ia melangkah ke ruang tamu. Meja bundar di tengah ruangan masih ada, meski salah satu kakinya tampak rapuh. Di atasnya terdapat vas bunga dari kaca bening retak di satu sisi, tapi masih berdiri. Tirai renda tergantung lesu di jendela, digerakkan angin sore yang mulai masuk perlahan. Ia menyentuh sandaran kursi yang dulu sering dipakai ayahnya duduk membaca koran. Di sisi lain, ada kursi kecil tempat ibunya biasa menyulam. Duduk dalam diam sambil sesekali melirik Nurul kecil yang menggambar di lantai dengan pensil warna. Nurul berkeliling, mengamati rumah seperti seseorang yang baru melihat lukisan lama yang pernah ia lukis sendiri. Di dinding masih ada foto keluarga yang dipajang di bingkai kayu. Foto itu diambil tepat seminggu sebelum semuanya berubah. Sebelum ayahnya jatuh sakit, sebelum pertengkaran, dan sebelum kepergian. Ia melangkah menuju dapur. Bau kayu, basah, dan tanah dari halaman belakang meresap melalui celah-celah dinding. Di sana masih ada kompor tua, panci-panci aluminium yang berkarat di sudut, dan toples-toples kosong berdebu. Di atas meja dapur, ada telenan kayu yang bekas sayatan seperti garis-garis waktu. Ia membuka jendela dapur.
Di luar, pohon mangga masih berdiri, meskipun tak lagi berbuah. Dahulu, dari dapur inilah ibunya biasa memanggilnya untuk mengambil buah yang jatuh. Kini tidak ada panggilan. Hanya bisikan angin dan suara burung yang mulai kembali pulang ke sarang. Nurul naik ke lantai 2. Anak tangga berderit satu persatu, seperti nada lagu lama yang ia hafal, tapi tidak lagi bisa ia nyanyikan. Di ujung lorong, ada kamar miliknya, masih dengan pintu putih yang catnya masih mengelupas. Ia membukanya pelan. Kamar itu gelap, tapi tidak menyeramkan. Ada aroma lama yang menyeruak. Campuran kertas tua, kain, dan waktu. Tempat tidurnya masih di sana. Spraynya sudah berubah warna, tapi bentuknya masih tetap. Meja kecil di samping ranjang masih memegang buku harian yang ia tinggalkan. Ia membukanya perlahan, membaca tulisan tangan remaja yang penuh kemarahan, cinta, dan keinginan untuk bebas. Air matanya menetes tanpa suara. Ia membaca halaman demi halaman. Tertulis di sana janji untuk tidak kembali. Tapi hari ini dia pulang. Matahari mulai turun. Cahaya jingga masuk perlahan melalui jendela, mengisi kamar dengan cahaya yang seperti dulu. Ia berdiri di tengah ruangan, dan untuk sesaat, ia merasa tidak sendiri. Ia merasa ibunya masih duduk di bawah, menunggu teh sore siap disajikan. Ia merasa ayahnya masih membaca di ruang tamu. Ia merasa dirinya yang kecil masih menggambar rumah dan matahari dengan krayon merah di lantai. Ia duduk di tepi ranjang, membuka tas kanvasnya. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil. Ia membukanya. Di dalamnya ada cincin emas milik ibunya, syal rajut yang belum selesai, dan selembar surat yang tak pernah ia kirim. Surat yang ia tulis bertahun-tahun lalu saat hujan turun di teras kota orang. Saat ia sangat ingin pulang, tapi terlalu malu untuk kembali dengan luka yang tak bisa dijelaskan. Ia membacanya pelan, lalu meletakkannya di atas meja kecil di kamar. Di bawah surat itu, ia menaruh foto keluarganya, foto yang ia simpan selama 10 tahun di dompet lusuh. Ia memandangnya lama. Wajah-wajah itu telah tiada, tapi tidak hilang. Malam pun turun perlahan, menyelimuti rumah itu dalam keheningan yang mendalam. Nurul turun ke ruang tamu. Ia menyalakan lilin, satu-satunya penerangan yang ia bawa. Lilin itu memantulkan cahaya pada foto-foto tua, pada kursi-kursi kosong, dan pada bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang dewasa, ia merasa tenang. Tidak bahagia, tidak sedih, tapi hanya tenang. Seperti air yang akhirnya menemukan cekungan untuk diam. Di luar, angin membawa suara dedaunan. Langit malam menurunkan bintang-bintangnya perlahan. Rumah itu yang lama terabaikan, kini kembali berpenghuni, meski hanya oleh satu tubuh yang letih, dan jiwa yang akhirnya berhenti berlari. Dan malam itu, rumah di ujung senja menutup hari dengan diam yang sempurna. Hari ke hari, Nurul tidak lagi menghitung waktu. Kalender tua di dapur masih menampilkan bulan yang sama seperti saat ia tiba. Ia tak menggantinya, bukan karena lupa, tapi karena tak ada kebutuhan untuk tahu tanggal.
Waktu tidak lagi berjalan dalam hitungan angka, melainkan dalam ukuran cahaya. Seberapa terang pagi datang, seberapa lembut senja menetap, seberapa tenang malam memeluk rumah itu. Ia mulai berbicara dengan hal-hal yang tak menjawab, dengan tanah yang ia cangkul, dengan kayu tua yang berderit tiap kali ia lewat, dengan bayangan dirinya sendiri yang bergerak bersama cahaya. Ia tak membutuhkan suara-suara manusia. Rumah itu sudah cukup damai dengan semua yang ditinggalkan oleh waktu. Jejak, bau, sisa, dan gema yang masih tertinggal di dalam dinding-dinding kayu. Suatu sore yang berangin, Nurul membersihkan loteng rumah. Tangga sempit dan curam itu masih kokoh. Meski seluruh tubuhnya harus menyesuaikan diri dengan sempitnya ruang, loteng itu gelap, tapi tidak menyeramkan. Di sanalah ia menemukan suatu hal yang membuatnya terdiam lama. Sebuah kotak kayu kecil dengan kunci yang sudah berkarat. Butuh waktu lama untuk membukanya. Ketika tutupnya terbuka, ia melihat lembar-lembar kertas usang, surat-surat, semua tulisan tangan ibunya ditunjukkan kepada dirinya. Nurul membaca dengan pelan. Tulisan ibunya masih terbaca. Meski beberapa huruf mulai kabur, tak satu pun surat itu pernah dikirim. Surat-surat itu hanyalah curahan hati seorang ibu yang tak tahu bagaimana cara menjangkau anak perempuannya. Ia membaca surat satu persatu, dan meski tak ada air mata yang mengalir, tapi dadanya terasa sesak. Dengan perlahan seperti dinding yang mulai retak. Saat senja, ia duduk di beranda. Ia duduk di tangga depan, menghadap ladang. Surat-surat itu diletakkan di pangkuannya. Matahari yang tenggelam di cakrawala seperti memahami apa yang sedang terjadi di dalam dirinya. Dan untuk pertama kalinya sejak ia kembali, Nurul merasa rumah ini tidak hanya tempat menyimpan kenangan, tapi juga tempat di mana ia mulai memaafkan bukan hanya orang lain, tapi dirinya sendiri. Beberapa hari selanjutnya, ia mulai menulis, bukan untuk siapapun, hanya untuk dirinya sendiri. Ia menulis di balik lembar-lembar surat ibunya, mengisi bagian kosongnya dengan kalimat baru. Cerita hari ini, pikiran yang terlintas, mimpi yang samar. Ia tak peduli apakah tulisannya itu indah, ia hanya ingin mengisi ruang yang selama ini hampa. Ruang yang dulu ia isi dengan kepergian, kini ia isi dengan keberadaan. Musim mulai berganti, udara menjadi lebih sejuk, awan menggantung lebih rendah, dan langit tampak lebih pucat. Tapi rumah itu tetap hangat. Setiap malam, ia menyalakan api kecil di tungku. Bau kayu terbakar memenuhi ruang tamu, menyatu dengan aroma teh dan debu lama. Kucing liar yang dulu hanya lewat, kini sedang tidur di teras. Seekor burung membuat sarang di bawah atap dapur. Dan Nurul menerima semua itu sebagai tanda bahwa rumah ini tidak hanya menyembuhkan dirinya, tapi juga kembali menjadi bagian dari dunia. Ia mulai menanam bibit baru di ladang. Kali ini bukan bunga, tapi pohon kecil. Ia tidak akan sempat melihat pohon itu tumbuh besar, tapi itu tidak penting. Menanam adalah bentuk percayanya bahwa sesuatu akan hidup setelah dirinya pergi. Dan percaya adalah bentuk paling dalam dari pulang. Pada suatu malam yang sangat hening, di mana hanya angin yang terdengar memutar di luar jendela, Nurul menulis satu kalimat di kertas kosong. Aku tidak lagi mencari tempat lain.
Rumah ini cukup. Lalu ia meniup lilin, merebahkan tubuh, dan tidur nyenyak. Seolah dunia telah berdamai dengannya sepenuhnya. Musim berganti perlahan. Warna langit lebih pucat. Angin datang dengan dingin yang tenang. Di ladang, pohon kecil yang Nurul tanam mulai menampakkan tunas mungilnya. Ia menatapnya setiap pagi, menyentuh daunnya yang lembut, dan tersenyum dalam diam. Ia tahu, ia tidak akan melihat pohon itu besar, dan baginya itu tidak perlu. Tunas itu cukup untuk menandakan bahwa hidup pernah dimulai kembali di sana. Di dalam rumah, segala sesuatu telah berubah. Bukan karena benda-benda baru, melainkan karena napas dan langkahnya telah menetap. Debu tak lagi menguasai rak buku. Tirai telah diganti. Lemari tak lagi kosong. Tapi, lebih dari semua itu, rumah ini telah mencatat jejak Nurul bukan hanya sebagai kenangan, melainkan sebagai kehadiran. Namun, suatu pagi yang biasa dengan langit keabu-abuan dan embun tipis menempel di kaca jendela, Nurul bangun dengan perasaan lain. Ada sesuatu yang menggelitik di dalam dirinya. Bukan resah, bukan juga rindu, tapi semacam gerakan sunyi yang mendorongnya pelan-pelan. Seperti air pasang yang datang tanpa gemuruh. Ia tahu, waktunya telah tiba. Ia duduk di ruang tengah, memegang cangkir teh yang tak lagi hangat. Matanya memandangi seluruh ruang, satu demi satu, tanpa terburu-buru. Tak ada yang ingin ia bawa. Tak ada yang ingin ia tinggalkan. Semuanya telah diberikan kepada rumah ini. Cerita, luka, tawa, dan diam. Ia tidak langsung berkemas. Ia membereskan semuanya perlahan. Bukan karena berat, tapi karena ia menghormati setiap sudut rumah itu. Ia menutup jendela, menyapu lantai sekali lagi, melipat selimut dengan tangan yang pelan. Di meja, ia tinggalkan surat kecil yang tidak ditujukan kepada siapapun. Hanya berisi satu kalimat. Terima kasih telah menerima aku saat aku sendiri tidak tahu siapa diriku. Pagi itu, ia melangkah keluar rumah tanpa menangis. Ia menatap ladang, menyapa tunas kecilnya dengan pandangan terakhir. Ia menyentuh daun pintu, lalu menutupnya dengan lembut. Rumah itu tetap berdiri dalam diam. Tapi dalam diam yang kini terasa lega. Seperti dada seseorang yang akhirnya bisa bernapas panjang. Perjalanan menuju kota tidak membuatnya gelisah. Jalanan yang berliku ia tempuh dengan langkah menetap. Dedaunan yang berguguran tak lagi seperti waktu yang hilang, tapi seperti penanda bahwa setiap akhir membawa awal yang baru. Kerikil di jalan, angin yang menerpa wajah, bau tanah yang perlahan menghilang digantikan oleh bau aspal kota. Semuanya seperti musik latar belakang yang mengiringnya kembali, bukan ke masa lalu, tapi ke kemungkinan masa depan. Kota menyambutnya dengan kebisingan yang dulu ia tinggalkan. Tapi kali ini Nurul tidak melarikan diri. Ia berjalan di trotoar dengan kepala tegak, matanya menatap jauh ke depan. Ia tak lagi merasa asing. Keramaian yang tak lagi menakutkan. Ia tahu siapa dirinya sekarang. Ia tahu di mana ia pernah sembuh. Dan karena itu, ia tahu kemana ia akan melangkah. Ia menyewa kamar kecil di lantai 2 bangunan tua. Jendelanya menghadap jalan raya. Di malam hari, lampu-lampu kendaraan memantul di kaca, seperti bintang yang bergerak cepat. Di kamar itu, ia menata buku-bukunya
meletakkan selimut tipis peninggalan ibunya di atas tempat tidur, dan menyalakan lilin kecil seperti yang biasa ia nyalakan di rumah senja. Di dinding kamar itu, ia tempelkan foto rumah tua yang ia ambil sebelum pergi. Bukan untuk merindukannya, tapi untuk mengingat bahwa di ujung waktu yang pernah gelap, ada tempat di mana ia belajar mencintai hidup kembali. Hari-harinya kini dipenuhi sunyi. Suara klakson, langkah cepat, tawa orang di jalan, denting gelas di warung kopi. Tapi dalam dirinya tetap ada senyap yang ia bawa dari rumah itu. Senyap yang kosong, melainkan penuh. Ia menulis, bekerja, berbicara, tertawa, dan hidup seperti manusia lainnya. Tapi di dalam, ia tahu, ia telah berdamai dengan dirinya sendiri. Dan di suatu sore yang sibuk, saat langit kota berubah orange karena lampu jalan, Nurul berhenti di pinggir jalan, memandang ke langit. Di antara gedung-gedung tinggi, ia menangkap warna langit yang sama seperti yang pernah ia lihat dari beranda rumah di ujung senja. Ia tersenyum, karena meskipun kini ia hidup di tengah hiruk-pikuk dunia, ia tahu bagian dirinya akan selalu tinggal di sana. Bersama pohon kecil yang tumbuh, bersama senja yang tak pernah benar-benar padam, dan bersama rumah yang menunggu, bukan dengan harap, tetapi dengan tenang. Waktu telah berjalan jauh sejak Nurul menutup pintu rumah itu dan kembali ke kota. Musim berganti, rambutnya bertambah panjang, wajahnya mulai menampakkan garis-garis lembut usia. Tapi di balik semua perubahan itu, ada sesuatu dalam dirinya yang tetap. Cara ia melihat dunia dengan tenang, dengan ruang. Di antara kesibukan kota, Nurul menyisihkan waktu untuk duduk di balkon kecil kamarnya setiap sore. Bukan untuk melamun, bukan untuk mengingat, tapi untuk sekedar hadir. Ia tak lagi mendengar apapun, tak juga bersembunyi dari masa lalu. Ia hanya ada, dan itu akhirnya cukup. Pada suatu sore yang tenang, senja menumpahkan warna emas di seluruh langit kota. Cahaya menyusup masuk melalui jendela, menyentuh dinding, menyelimuti benda-benda biasa dengan kilau yang tak biasa. Nurul duduk diam. Tangannya menggenggam secangkir teh yang kini menjadi kebiasaan yang ia bawa dari rumah itu. Matanya menghadap ke arah barat, ke arah langit yang jauh, tempat senja selalu tenggelam perlahan. Bukan lagi senja yang menandai kesedihan, bukan pula perpisahan. Sekarang senja baginya adalah perayaan kecil. Tanda bahwa ia telah berhasil melewati hari itu. Dan setiap kali senja datang, ia tahu, meskipun rumah itu tak lagi ia pijak, tapi senjanya tetap bersamanya. Di dalam dirinya, rumah itu tetap hidup. Kayu tuanya, suara angin yang lewat dari jendela, tunas pohon kecil yang tumbuh perlahan, dan ruang-ruang sunyi yang pernah menyembuhkannya. Semuanya masih ada. Ia tidak membawa rumah itu ke kota. Rumah itu tinggal di tempatnya. Tapi hati Nurul kini adalah rumah itu sendiri. Dan ketika matahari benar-benar tenggelam di ujung gedung-gedung tinggi, langit perlahan berubah menjadi ungu pekat. Nurul menutup matanya sejenak. Di balik kelopak itu, ia kembali duduk di beranda tua, memandang ladang, mendengar jangkrik, dan merasa damai. Karena pada akhirnya, bukan tempat yang menyembuhkan manusia, tapi keberanian untuk diam dan keikhlasan untuk kembali kepada diri sendiri. Perjalanan itu dimulai ketika langit telah mengering dari hujan terakhir, meninggalkan jejak basah yang perlahan menguap di antara celah tanah. Di balik jendela bus tua, seorang perempuan duduk diam,
Wajahnya menghadap keluar, namun matanya tidak benar-benar melihat apapun. Seolah pemandangan yang dilewatinya hanyalah tirai yang sedang ditarik perlahan untuk membuka bab lama yang tertutup rapat selama 10 tahun. Namanya Nurul, 30 tahun usianya sekarang. Waktu terasa telah tinggal terlalu lama dalam dirinya. Bukan waktu dari jam atau kalender, tapi waktu dari penyesalan, kehilangan, dan semua hal yang seharusnya selesai, tapi tidak benar-benar selesai. Nurul turun dengan langkah yang tak terburu-buru namun pasti. Di hadapannya, jalan tanah membentang menuju barisan pohon randu yang seolah berdiri sebagai gerbang menuju masa lalu. Di balik pohon-pohon itu, berdiri sebuah rumah tua, kesepian, dan terlupakan. Rumah di ujung senja. Begitulah dulu ibunya menyebutnya. Karena rumah itu menghadap ke barat dan setiap sore, cahaya jingga terakhir selalu menyelinap masuk lewat jendela dan memenuhi ruang dengan warna yang hangat. Tempat yang dulunya hangat, kini tampak seperti bingkai kosong yang kehilangan lukisannya. Nurul duduk di halaman. Rumput telah tumbuh tinggi, dan dinding kayu rumah itu mulai lapuk di beberapa sudut. Pintu depan menggantung sedikit miring, seperti bibir seseorang yang kelelahan menahan cerita. Ia tak segera masuk. Matanya menelusuri jendela demi jendela, dinding demi dinding, seolah meminta izin pada segala yang dulu ia tinggalkan. 10 tahun lalu, ia pergi dari rumah ini tanpa menoleh, membawa luka yang tak ia sembuhkan dan meninggalkan luka lain yang tak ia minta maafkan. Ia berpikir waktu akan menghapus semuanya, tapi kenyataannya waktu hanya menyimpan, membiarkan luka-luka itu membantu dalam bentuk kenangan. Ketika kakinya melangkah melewati ambang pintu, rumah itu seperti menarik nafas panjang. Lantai kayu yang dulu dipel setiap pagi, kini berderit lemah di bawah berat tubuhnya. Debu menyelimuti hampir semua permukaan. Namun ada sesuatu dari debu itu yang terasa seperti pelukan tua dingin, namun tidak asing. Ia melangkah ke ruang tamu. Meja bundar di tengah ruangan masih ada, meski salah satu kakinya tampak rapuh. Di atasnya terdapat vas bunga dari kaca bening retak di satu sisi, tapi masih berdiri. Tirai renda tergantung lesu di jendela, digerakkan angin sore yang mulai masuk perlahan. Ia menyentuh sandaran kursi yang dulu sering dipakai ayahnya duduk membaca koran. Di sisi lain, ada kursi kecil tempat ibunya biasa menyulam. Duduk dalam diam sambil sesekali melirik Nurul kecil yang menggambar di lantai dengan pensil warna. Nurul berkeliling, mengamati rumah seperti seseorang yang baru melihat lukisan lama yang pernah ia lukis sendiri. Di dinding masih ada foto keluarga yang dipajang di bingkai kayu. Foto itu diambil tepat seminggu sebelum semuanya berubah. Sebelum ayahnya jatuh sakit, sebelum pertengkaran, dan sebelum kepergian. Ia melangkah menuju dapur. Bau kayu, basah, dan tanah dari halaman belakang meresap melalui celah-celah dinding. Di sana masih ada kompor tua, panci-panci aluminium yang berkarat di sudut, dan toples-toples kosong berdebu. Di atas meja dapur ada telenan kayu yang bekas sayatan seperti garis-garis waktu. Ia membuka jendela dapur. Di luar, pohon mangga masih berdiri, meskipun tak lagi berbuah. Dahulu,
Dari dapur inilah ibunya biasa memanggilnya untuk mengambil buah yang jatuh. Kini tidak ada panggilan. Hanya bisikan angin dan suara burung yang mulai kembali pulang ke sarang. Nurul naik ke lantai 2. Anak tangga berderit satu persatu, seperti nada lagu lama yang ia hafal, tapi tidak lagi bisa ia nyanyikan. Di ujung lorong, ada kamar miliknya, masih dengan pintu putih yang catnya masih mengelupas. Ia membukanya pelan. Kamar itu gelap, tapi tidak menyeramkan. Ada aroma lama yang menyeruak, campuran kertas tua, kain, dan waktu. Tempat tidurnya masih di sana. Spraynya sudah berubah warna, tapi bentuknya masih tetap. Meja kecil di samping ranjang masih memegang buku harian yang ia tinggalkan. Ia membukanya perlahan, membaca tulisan tangan remaja yang penuh kemarahan, cinta, dan keinginan untuk bebas. Air matanya menetes tanpa suara. Ia membaca halaman demi halaman. Tertulis di sana janji untuk tidak kembali. Tapi hari ini dia pulang. Matahari mulai turun. Cahaya jingga masuk perlahan melalui jendela, mengisi kamar dengan cahaya yang seperti dulu. Ia berdiri di tengah ruangan, dan untuk sesaat, ia merasa tidak sendiri. Ia merasa ibunya masih duduk di bawah, menunggu teh sore siap disajikan. Ia merasa ayahnya masih membaca di ruang tamu. Ia merasa dirinya yang kecil masih menggambar rumah dan matahari dengan krayon merah di lantai. Ia duduk di tepi ranjang, membuka tas kanvasnya. Di dalamnya ada sebuah kotak kayu kecil. Ia membukanya. Di dalamnya ada cincin emas milik ibunya, syal rajut yang belum selesai, dan selembar surat yang tak pernah ia kirim. Surat yang ia tulis bertahun-tahun lalu saat hujan turun di teras kota orang. Saat ia sangat ingin pulang, tapi terlalu malu untuk kembali dengan luka yang tak bisa dijelaskan. Ia membacanya pelan, lalu meletakkannya di atas meja kecil di kamar. Di bawah surat itu, ia menaruh foto keluarganya, foto yang ia simpan selama 10 tahun di dompet lusuh. Ia memandangnya lama. Wajah-wajah itu telah tiada, tapi tidak hilang. Malam pun turun perlahan, menyelimuti rumah itu dalam keheningan yang mendalam. Nurul turun ke ruang tamu. Ia menyalakan lilin, satu-satunya penerangan yang ia bawa. Lilin itu memantulkan cahaya pada foto-foto tua, pada kursi-kursi kosong, dan pada bayangan dirinya sendiri di kaca jendela. Ia duduk di lantai, memeluk lututnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya yang dewasa, ia merasa tenang. Tidak bahagia, tidak sedih, tapi hanya tenang. Seperti air yang akhirnya menemukan cekungan untuk diam. Di luar, angin membawa suara dedaunan. Langit malam menurunkan bintang-bintangnya perlahan. Rumah itu yang lama terabaikan, kini kembali berpenghuni, meski hanya oleh satu tubuh yang letih, dan jiwa yang akhirnya berhenti berlari. Dan malam itu, rumah di ujung senja menutup hari dengan diam yang sempurna. Hari ke hari, Nurul tidak lagi menghitung waktu. Kalender tua di dapur masih menampilkan bulan yang sama seperti saat ia tiba. Ia tak menggantinya, bukan karena lupa, tapi karena tak ada kebutuhan untuk tahu tanggal. Waktu tidak lagi berjalan dalam hitungan angka, melainkan dalam ukuran cahaya. Seberapa terang pagi datang,
Seberapa lembut senja menetap, seberapa tenang malam memeluk rumah itu. Ia mulai berbicara dengan hal-hal yang tak menjawab, dengan tanah yang ia cangkul, dengan kayu tua yang berderit tiap kali ia lewat, dengan bayangan dirinya sendiri yang bergerak bersama cahaya. Ia tak membutuhkan suara-suara manusia. Rumah itu sudah cukup damai dengan semua yang ditinggalkan oleh waktu. Jejak, bau, sisa, dan gema yang masih tertinggal di dalam dinding-dinding kayu. Suatu sore yang berangin, Nurul membersihkan loteng rumah. Tangga sempit dan curam itu masih kokoh. Meski seluruh tubuhnya harus menyesuaikan diri dengan sempitnya ruang, loteng itu gelap, tapi tidak menyeramkan. Di sanalah ia menemukan suatu hal yang membuatnya terdiam lama. Sebuah kotak kayu kecil dengan kunci yang sudah berkarat. Butuh waktu lama untuk membukanya.